Audio Jungle. Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Roli Afrianti, asal sekolah SMA Negeri 4 Lahat, Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan. Adapun kali ini saya ingin mengikuti lomba GTK edukatif dengan judul praktik baik, yaitu penerapan media kartu remi dan student worksheet pada submateri katabolisme untuk meningkatkan pemahaman reaksi biokimia respirasi sel untuk pembelajaran berdiferensiasi. Adapun tujuan pembuatan praktik baik ini yaitu pada submateri katabolisme, khususnya reaksi biokimia respirasi sedikit susah untuk dipahami oleh siswa, karena banyak sekali reaksi-reaksi kimia, nama-nama kimia, dan enzim yang berkenaan dengan itu. Sedangkan siswa dituntut untuk mengerti bagaimana proses respirasi di dalam sel berlangsung sampai dengan didapatkannya hasil yaitu energi. Selain itu, di SMA Negeri 4 Lahat diperbolehkan membawa gawai, sehingga saya mencoba memanfaatkan teknologi tersebut untuk melakukan asesmen awal dengan menggunakan student worksheet dan pembelajaran dengan menggunakan kartu remi. Hal ini saya lakukan untuk memfasilitasi kebermanfaatan gawai ke arah pendidikan dan memfasilitasi siswa sesuai dengan perkembangan zaman. Tahapan awal membuat praktik baik melalui metode STAR. Yang pertama yaitu situasi, menceritakan situasi awal yang meliputi tanggung jawab sebagai seorang anggota komunitas, baik itu guru maupun kepala sekolah, dan tujuan pendidikan atau pembelajaran yang harus dicapai. Yang kedua yaitu tantangan, bagian yang menceritakan tantangan atau kesulitan yang harus diselesaikan untuk mencapai tujuan tersebut atau mengatasi permasalahan tersebut. Yang ketiga, aksi, bagian yang menceritakan strategi atau aksi yang dilakukan untuk melaksanakan penyesuaian strategi yang ada. Yang keempat yaitu refleksi, bagian yang menceritakan bagaimana reaksi atau hasil dari apa yang sudah dilakukan, agar dampak dan perubahannya serta pembelajaran apa yang akan didapatkan setelah melakukan proses pembelajaran tersebut. Pertanyaan pemantik, bagaimana caranya menumbuhkan pemahaman siswa terhadap materi respirasi sel melalui media permainan kartu? Bagaimana ya caranya? Baiklah, akan kita mulai masuk ke start. Pertanyaan pemantik, bagaimana caranya menumbuhkan pemahaman? Tahap yang pertama yaitu situasi. Latar belakangnya diawali dari SMA Negeri 4 Lahat adalah sekolah yang terletak di pinggiran kota Lahat yang dibatasi oleh Sungai Lematang. Siswa-siswi SMA Negeri 4 Lahat adalah siswa-siswi pilihan karena yang masuk ke sekolah ini adalah siswa-siswi yang lulus tes secara baik itu secara akademik maupun non-akademik dari berbagai daerah di Kabupaten Lahat maupun di luar Kabupaten Lahat. Dalam pembelajaran biologi pada materi metabolisme, khususnya materi katabolisme, materi ini adalah materi yang susah untuk dimengerti siswa. Hal inilah yang menyebabkan karena materi ini lebih mendekati pelajaran kimia atau biokimia dan kebiasaan siswa untuk mempelajari biologi mulai dari kelas 10 dan kelas 11 yang hanya mempelajari tentang alam dan struktur serta fisiologi manusia saja. Sehingga anak-anak belum terbiasa dengan kata-kata baru yang berhubungan dengan reaksi kimia dan akan dipelajari pada pembelajaran biologi kali ini. Selain itu, siswa-siswi SMA Negeri 4 Lahat juga diperbolehkan membawa gawai, sehingga untuk mendukung kebermanfaatan gawai tersebut, sesuai dengan perkembangan zaman, maka dilakukan nanti asesmen awalnya dengan menggunakan student worksheet. Gambar berikut ini adalah sekilas tentang SMA Negeri 4 Lahat dan letak SMA 4 Lahat yang berada di seberang dari Sungai Lematang yang dibatasi oleh sebuah jembatan, serta aktivitas siswa-siswi SMA Negeri 4 Lahat yang tidak terlepas dari penggunaan gawai. Tahap yang kedua yaitu tantangan. Kali ini, tantangan yang dihadapi yaitu kurangnya pemahaman mendalam siswa terkait dengan reaksi kimia respirasi sel, karena materi biokimia baru ditemui di kelas 12 MIPA. Belajar biologi selalu setelah pelajaran matematika, sehingga pada materi respirasi sel dijelaskan melalui media PPT atau video atau tutor sebaya masih akan mengalami kendala karena hanya beberapa siswa saja yang paham. Materi biologi pada kelas 12 MIPA banyak juga materi-materi yang HOTS yang perlu pendekatan lebih kepada siswa dengan melihat kemampuan siswa melalui permainan dengan menggunakan kartu remi. Banyak siswa yang menggunakan gawai juga yang hanya melihat sosmed dan tidak memanfaatkan secara maksimal, sehingga itu perlu dilakukan upaya untuk memanfaatkan gawai secara tepat guna. Inilah sekilas gambar tentang bagaimana aktivitas siswa setelah pelajaran matematika, kemudian dilanjutkan pembelajaran biologi, semangat siswa agak sedikit menurun, kemudian beberapa siswa yang berfokus kepada gadgetnya atau gawainya untuk melihat sosmed, dan belum ada kebermanfaatan dari gawai tersebut.
Langkah ketiga yaitu aksi. Langkah-langkah apa sih yang akan dilakukan untuk menghadapi tantangan tersebut? Langkah pertama, persiapan media. Guru menyediakan kartu remi. Pada masing-masing kartu remi di bagian belakangnya dituliskan soal dan di kartu lain sebagai jawabannya. Jadi guru menyiapkan 26 pasang soal dan jawaban terkait dengan materi respirasi. Langkah kedua yaitu tutorial kerja media yang dipakai. Langkah ketiga, bagaimana penerapan penggunaan media kartu remi di siswa. Langkah keempat yaitu tutorial kerja media yang dipakai tersebut secara nyata dengan berkolaborasi dengan siswa. Langkah kelima yaitu asesmen awal sederhana dengan menggunakan student worksheet, dan langkah keenam yaitu langkah tindak lanjut dengan melakukan evaluasi, serta langkah ketujuh yaitu refleksi. Pada aksi berikut ini, strategi pembelajaran yaitu dalam bentuk permainan berkelompok dengan mengasah otak menjodohkan soal dan jawaban terkait dengan materi reaksi biokimia respirasi sel. Yang terlibat adalah siswa dan guru sebagai fasilitator. Kemudian proses kegiatannya, selanjutnya guru menjelaskan tutorial pelaksanaan dalam kerja menggunakan kartu remi ketika dalam proses pembelajaran. Berdasarkan atas kesepakatan siswa, silakan siswa berkelompok, minimal 2 orang, maksimal 3 orang untuk memainkannya. Cara memainkannya adalah kartu dikocok terlebih dahulu layaknya bermain kartu remi sebenarnya. Selanjutnya, kartu dapat dibagikan secara merata oleh masing-masing siswa atau ditebarkan. Siswa boleh berkompetisi mengambil pasangan kartu yang sesuai dengan soal dan jawaban, mirip menjodohkan. Setiap siswa diharapkan mendapatkan 10 pasang kartu dan masing-masing poin dari satu pasang kartu adalah 10. Kemudian tahapan selanjutnya yaitu asesmen awal dengan menggunakan student worksheet. Pada student worksheet di sini adalah bentuk pengaplikasian dari penggunaan gawai dengan cara menjodohkan seperti hanya kartu remi. Kartu remi dalam bentuk secara realnya, sedangkan student worksheet diaplikasikan dalam bentuk IT-nya. Adapun pemanfaatan aset yang ada yaitu siswa, guru, kemudian ruang fisik, kartu remi, dan jam pelajaran. Tahap keempat yaitu refleksi. Hal apa saja yang berjalan baik dalam pembelajaran? Yang pertama yaitu siswa antusias dalam melakukan pembelajaran karena bernuansa permainan, dan kemudian setelah pembelajaran matematika, tentu rasa bosan akan muncul, sehingga dengan melakukan permainan, siswa akan menjadi lebih rileks dan lebih bersemangat lagi dalam belajar. Yang kedua, siswa berkompetisi dalam melakukan proses pembelajaran. Yang ketiga, pembelajaran menjadi bermakna dan tidak bosan. Yang keempat, dengan menggunakan student worksheet, kebermanfaatan gawai terpenuhi secara positif. Selanjutnya, hal-hal apa yang perlu diperbaiki dalam pembelajaran? Yang pertama, penguatan kepada siswa dalam materi perlu ditingkatkan terutama pada materi respirasi sel. Kemudian yang kedua, dalam menentukan permainan menggunakan kartu remi, kita harus menentukan pasangan yang tepat agar tidak terjadi kompetisi yang berlebih, sehingga nanti ada salah satu siswa yang mengalami kekalahan. Selanjutnya, solusi dari strategi yang dilakukan adalah melalui proses pembelajaran dengan kartu remi dapat meningkatkan pemahaman secara maksimal. Tindak lanjut yang nantinya dapat dilakukan untuk perbaikan adalah modifikasi penggunaan kartu lain atau permainan atau media lain yang dapat menunjang pemahaman untuk materi respirasi sel. Berikut adalah contoh permainan dengan menggunakan kartu remi pada siswa. Berikut adalah contoh permainan dengan menggunakan kartu remi pada siswa. Ini juga merupakan cara permainan kartu remi dengan cara metode kartu tersebut ditebarkan, kemudian 2 orang siswa saling berkompetisi untuk mendapatkan 10 pasangan soal dan jawaban yang tepat, sehingga nanti akan mendapatkan poin maksimal yaitu 100. Ini juga Adapun biodata penulis di sini, nama saya yaitu Roli Afrianti, instansi SMA Negeri 4 Lahat, jabatan yaitu guru biologi, kemudian memiliki jabatan tambahan sebagai Wakil Kepala Sekolah Hubungan Masyarakat, dan lama mengajar selama 19 tahun. Demikianlah praktik baik yang saya buat ini. Semoga bermanfaat, semoga kita bisa menjadi guru yang tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Untuk link video sudah saya upload di PMM, boleh diklik link yang ada di bawah. Terima kasih banyak, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.